Siswa SMA Negeri 1 Bati-Bati berkarakter unggul dan asli, bertakwa dan beriman, siapkan cerahnya masa depan. Jadilah kita generasi bangsa berpotensi unggul merata di era globalisasi, dalam lingkungan belajar yang asli. Tegakkanlah takwa untuk akhlak mulia, raih prestasi demi masa depanmu. Sahabat jaya, sahabat bisa, jayalah Indonesia. Adalah program Bapak yang kedua itu mensosialisasikan tentang aset kita ya. Jadi aset kita ini ada tujuh sebenarnya. Yang pertama adalah aset manusia. Nah, aset manusia ini contohnya misalnya kepala sekolah, guru, kemudian murid dan staf lainnya. Murid dan staf lainnya. Nah, aset manusia ini sebenarnya sangat penting sekali ya. Penting sekali kita ketahui, yang mana buktinya aset manusia berjalan dengan adanya penambahan kelas. Nah, berarti di sini kepala sekolah tentunya sangat berperan ya. Dengan adanya penambahan ini bukti bahwa beliau bergerak ya. Jadi ya buktinya adanya penambahan ruangan, kemudian adanya perbaikan kelas. Nah, berarti sudah terlaksana. Nah, kemudian guru-gurunya berkompetensi masing-masing. Kemudian juga dia. Nah, yang pentingnya adalah muridnya juga diharapkan juga memiliki kompetensi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi diharapkan bisa memiliki pengetahuan ya, memiliki pengetahuan baik akademik maupun akademiknya. Kemudian ada modal finansial ya, jadi modal finansial ini maksudnya berkenaan dengan dana ya, ada bosnya, ada bos ini ya. Nah, dana-dana itu diperuntukkan untuk pelaksanaan operasional sekolah. Nah, contohnya ya kegiatan mungkin kegiatan pembangunan fasilitas sekolah, kemudian pembangunan meja kursi itu dari. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah modal sosial. Nah, modal sosial misalnya modal sosial misalnya kembali kepala sekolah, kepada kepala sekolah ya. Kemudian modal sosial yang lain adalah adanya OSIS ya. Jadi modal Sosialnya kepala sekolah mengkoordinasikan misalnya kekurangan perlengkapan sekolah kita terkait dengan parkir. Nah, dengan adanya sosialisasi kepada orang tua melewati BPD, maka terbangunlah parkir kita. Nah, jadi kepala sekolah ini juga berperan sebagai penyalur atau memberitahukan kepada instansi terkait baik itu komite maupun dinas pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah aset lingkungan. Nah, jadi ada lingkungan Kita sudah bagus, semuanya sudah pakai data pras ya. Jadi kemudian ada tamannya. Nah, jadi ketika kita misalnya terkendala dengan kelas, maka halaman mungkin taman bisa dijadikan alternatif untuk bahan pembelajaran. Nah, intinya apa? Jadi segala aset yang ada ini diharapkan bisa kita manfaatkan ya. Jangan sampai misalnya Jangan sampai misalnya aset yang kita inginkan itu hanya terkait dengan finansial. Kalau ada duitnya, ada bergerak, jangan ya. Jadi manfaatkan aset yang ada. Jadi kalau misalnya duitnya ada bergerak, posisinya kegiatan ekstranya, jangan ya. Jadi manfaatkan aset yang ada, ya. Ada kalau sekarang ini kan bisa ada parkir ya. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan
perusahaan misalnya. Nah, jadi kenapa Bapak mensosialisasikan masalah aset supaya kita bisa manfaatkan kan sebaik-baiknya aset-aset yang ada di sekolah kita. Nah, sehingga nantinya program pembelajaran, program sekolah yang bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Perlu waktu karena setelah ini ada kita notis, maka terima kasih atas segala perhatian. Salam menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Terlebih dulu saya ucapkan kepada Bapak bisa menyediakan waktu untuk kita hari ini membicarakan masalah itu terusan tugas ulun lagi ini terkait dengan diskusi pemetaan aset. Pemetaan aset. Oke. Diskusi tentang pemetaan aset. Nah, sebagaimana kita ketahui kan ada di situ ada 7 aset yang harus kita manfaatkan untuk untuk keberlangsungan proses pembelajaran dan juga pelaksanaan program di sekolah, Pak. Di antaranya ada modal manusia, kemudian ada aset sosial, ada aset fisik, kemudian aset finansial, kemudian ada aset lingkungan, aset politik dan aset agama. Nah, terkait dengan aset-aset tersebut, apakah di sekolah kita ini juga melakukan diskusi pemetaan 7 aset itu, Pak? Ya, baik Pak Gir. Jadi kita biasanya kan setiap awal tahun pelajaran baru kita kan rapat ya. Nah, rapat itu kan kita membahas tentang aset yang 7 aset tadi ya. Yang disebutkan Pak Gir. Jadi yang waktu kita bahas mana yang kurang, kemudian mana yang rusak. Kalau aset manusia dari gurunya kurang di mana, kalau ancap kan biasanya kan. Ya, kemudian kalau yang berhubungan dengan sarana prasarana sekolah itu berarti kita inventarisir, kemudian yang kurang mana kita juga nanti permohonan sebagainya. Ya, berarti tadi terkait dengan aset fisik tadi, Pak, kalau misalnya memang ada kekurangan terkait dengan infrastruktur pembangunan kelas misalnya kurang, maka pihak sekolah itu melakukan koordinasi dengan dinas ya, Pak. Betul ya. Kalau saya sendiri sebagai kepala sekolah kan membuat yang namanya sama tim pengembang guru, Pak ya, atau tim pengembang sekolah itu membuat RKJM. Nah, di dalamnya termasuk tadi 7 aset tadi, ya ada sarana prasarana fisiknya, ada manusianya, ya, ada aset sosialnya itu kita remajakan terus tiap tahun. Nah, kemudian ini pertanyaan saya terkait dengan aset manusia, Pak. Iya, siap. Nah, kan ada maksudnya itu ada kepala sekolah, ada gurunya. Nah, sekarang terkait dengan guru, Pak, seandainya mungkin dalam pembelajaran guru itu mungkin ada yang kurang. Nah, untuk menindaklanjuti misalnya kekurangvisaan guru terkait dengan penggunaan media pembelajaran, apa yang dilakukan sekolah kira-kira, Pak? Baik, kalau yang kurang, gurunya kurang, kita kan membuat laporan analisis jabatan guru tadi, kita laporkan ke dinas pendidikan. Kemudian yang pengembangan kapasitas guru sendiri itu ya. Nah, kompetensi guru itu kita kan sudah tahu kita mengadakan macam IHT, workshop agar mana kira-kira yang di guru yang masih lemah, yang bisa assessment, berarti kita laksanakan nanti IHT atau workshop assessment. Nah, itu lagi. Nah, kemudian Pak, terkait dengan aset fisik, Pak. Nah, di sini kan ulun pribadi melihat banyak aset-aset yang kita miliki ya, termasuk ada lab bahasa, ada lab fisika, kimia. Nah, kemudian juga ada
media penunjang lainnya selain media penunjang lainnya misalnya komputer dan LCD. Nah sekarang menurut Bapak sejauh mana sudah aset-aset ini digunakan oleh guru untuk memajukan proses pembelajaran mereka? Ya, pertama kita berkewajiban menyediakan itu semua dulu. Nah setelah tersedia, baru kita dorong Bapak Ibu guru menggunakan berbagai alat tadi untuk proses pembelajaran yang bagus, yang menarik, yang menantang bagi anak kita, agar anak kita bisa belajar juga dengan bantuan multimedia yang kita miliki. Berarti memang sudah ada dorongan dari pihak sekolah dan terutama Bapak ya. Jadi untuk memanfaatkan aset fisik dalam hal ini media pembelajaran berupa LCD dan komputer supaya pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu lebih menarik untuk siswa itu ya. Maksud akses internet tersediakan, tidak nanti kawan itu bisa mencari materi dan juga dengan berbasis internet. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasan Bapak terkait dengan pemanfaatan aset yang digunakan di sekolah kita SMA 1 Bati. Ya, terima kasih. Sekali lagi, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini Bapak sedikit akan sosialisasi masalah aset sekolah kita ya. Aset utama sekolah kita. Jadi ada 7. Sebelumnya kenapa hari ini Bapak harus sosialisasikan? Kenapa harus disampaikan? Karena pada dasarnya sekolah kita ini menurut Bapak ya kurang memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Ternyata memang banyak aset yang tidak dimanfaatkan dan tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah aset atau modal manusia. Nah, modal manusia ini, aset manusia ini misalnya adalah yang pertama kepala sekolah. Ini ada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah ini kepala sekolah ya. Kepala sekolah kita ini lulusan S2. Nah, tapi jelasnya keberadaan kepala sekolah ini kan sebagai salah satu aset yang menguntungkan sekolah kita. Dengan adanya kepala sekolah, maka kepala sekolah ini bisa mengadakan fasilitas atau prasarana yang ada yang ingin ditambah atau yang adanya kekurangan sekolah kita bisa ditambah. Contohnya ya, sudah terlaksana ya. Ada ruangan kepala sekolah, ada ruangan info, kemudian ada ruangan BK bertambah, kemudian ada ruangan UKS nanti tersendiri, kemudian ada renovasi 6 kelas. Nah, kalau tidak ada aset kepala sekolah, ya kemungkinan besar penambahan penunjang tidak akan terlaksana. Nah, makanya kenapa kepala sekolah itu harus kepala sekolah itu memang harus ada kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah guru. Nah, guru ini kan aset kedua yang memang harus ada dan pastinya sudah dilakukan atau sudah berjalan. Mulai 2005 Bapak mengajar sampai sekarang. Bapak mengajar bahasa Indonesia, itulah asetnya seorang guru mengajarkan sesuai dengan profesinya dan juga mengajarkan berupa pendidikan. Kemudian kita juga memiliki aset yang namanya murid. Nah, kalian itu sebenarnya aset ya, aset sekolah. Cuma terkadang, mohon maaf, terkadang aset murid ini mohon maaf tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maksudnya ketika pembelajaran misalnya, memang yang namanya aset murid ini memang perlunya itu menguasai, harusnya yang menguasai materi yang disajikan, tapi ternyata tidak. Nah, kemudian ketika diperlukan misalnya ada lomba-lomba,
Tapi alhamdulillah ya, tahun ini banyak sekali kita meraih dari aset-aset dua kita akhirnya mendapatkan kemenangan. Tapi alhamdulillah ini sudah cukup baik sebenarnya. Nah kemudian wali murid juga ini salah satu aset yang memang harus kita menjaga lama. Nah kalau tidak ada beliau mungkin para kita itu jangan terbangun ya. Dengan bantuan orang tua kalian, melewati kalian, adanya pengawas dinas juga pengawas dinas melihat keadaan situasi kelas kita bagaimana jalannya, apakah pembelajaran itu bagus, apakah misalnya guru-guru sudah berkompetensi, apakah misalnya mereka mengajar atau tidak. Nah dengan adanya pengawas ini maka jalannya suatu pendidikan itu akan lebih. Kemudian dengan adanya komite sesuai oleh Mas Patri, nah beliau yang menghubungkan antara pihak sekolah dengan orang tua kalian. Nah akhirnya apa? Akhirnya adalah pembangunan waktu kita. Kemudian adanya petugas kesehatan. Nah kemudian yang terakhir tokoh masyarakat ini modal manusia, tokoh masyarakat yang terakhir. Nah, dengan adanya orang tua kalian bisa mampu bagaimana mengatasi apa? Kekurangan yang ada di sekolah kita. Salah satunya parkir tadi. Nah kemudian modal yang kedua adalah modal sosial. Nah modal sosial kembali lagi kepada kepala sekolah. Nah maksudnya ini kepala sekolah biasanya kan ada tuh hubungan antara orang tua, LKKS, dengan adanya hubungan itu maka ketika ada informasi penting terkait dengan kebijakan pendidikan, guru tahu dan juga akhirnya murid juga tahu. Itu fungsi sosialnya. Jadi mensosialisasikan kepala sekolahnya fungsinya mensosialisasikan kebijakan pendidikan kepada guru dan murid. Yang tadinya kurikulum 13 sekarang berlaku kurikulum merdeka. Karena memang ada sosialisasinya dari dinas, dari pemerintah pusat ke dinas di sekolah, kemudian melewati kepala sekolah, akhirnya kepala sekolah mengungkapkan bahwa yang namanya kurikulum sekarang berubah. Kita akan mengikuti kurikulum yang namanya kurikulum baru. Nah itu sosialisasinya dari guru juga. Nah kemudian modal sosial kita adalah organisasi OSIS. Dengan adanya OSIS maka kebutuhan kalian terkait dengan misalnya kemajuan pembelajaran atau misalnya kegiatan ekstra atau kegiatan yang lainnya bisa diakomodir, disampaikan lewat ada kegiatan kelas meeting ya, kelas kegiatan keagamaan ada alam. Nah di sekitar kita ini dengan adanya faktor sosial perumahan bisa mungkin nanti sawahnya bisa kita jadikan sebagai tempat untuk observasi pembelajaran di luar sekolah. Nah, kalau misalnya kalau pertanian mungkin di persawahan ya, tapi tidak bisa juga. Kalau ekonomi misalnya saja ibunya mengajak kalian ke pesawat, misalnya bagaimana perkembangan perekonomian di bidang pertanian, misalnya dengan di sini atau guru fisika atau kimia mengajar bagaimana untuk ekonomi bisa pertumbuhan misalnya padi misalnya langsung ke lapangan atau ke sawah. Nah modal fisik berupa gedung ya, kita bisa belajar lapangan, bisa bermain.
bisa dijadikan juga tempat belajar, perpustakaan sebagai sumber belajar kita, baik guru maupun murid. Kemudian laboratorium digunakan untuk bahan penunjang pembelajaran, motor misalnya. Belajar kan informatika ya, belajar tidak? Belajarnya siapa? Yang belajarkan apa? Program juga. Ya, tapi bagus sudah pengenalan awal programnya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya langsung ya, bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana membuat. Nah, kemudian musola, dengan adanya musola, kegiatan kita kemarin belajar lancar, kita Maulid dijadikan menjadi keagamaan setiap harinya, setiap Jumatnya. Kemudian dengan adanya taman, ini sebagai alternatif pembelajaran ketika kita melaksanakan pembelajaran kelima, misalnya bukan hanya di sekolah, tapi di halaman juga bisa di taman juga bisa digunakan. Ini kan aset-aset yang kita miliki. Kemudian dengan adanya lahan parkir ini termasuk modal fisik ya. Dengan adanya parkir, bukan hanya nanti parkir ini menggunakan tempat untuk menunjukkan kendaraan atau mobil, tapi juga dijadikan tempat untuk kegiatan perpisahan. Kan aset kita ya. Nah, sehingga nantinya kita tidak keluar lagi, atau kalian kelas 3 nanti tidak keluar lagi uang untuk tidak terlalu banyak mungkin ya, tidak terlalu banyak lagi keluar untuk menyewa tenda misalnya, ya kan? Bisa parkir itu digunakan ketika perpisahan, tempat parkir itu untuk kegiatan perpisahan, sehingga kita tidak lagi menyewa tenda, mengurangi dana akhirnya kan. Nah, jadi diusahakan sebenarnya kenapa pembelajaran aset itu disampaikan kepada kalian, sehingga guru kepala sekolah kalian bisa menemukan alternatif aset ini sebagai digunakan sebagai bahan pilihan ketika ada masalah. Nah, dengan adanya proyektor kan memudahkan kalian juga. Dan sekarang tampilan bukan hanya dicatat, bukan suruh mencatat semua ini, tapi memandang, mencatat bentuk materinya tidak secara keseluruhan, itu ayatnya belajar dan lelah, tidak membosankan kalau memang kita menggunakan. Kalian presentasi juga dengan menggunakan proyektor itu lebih gampang ya. Proyektor ini juga penting sebagai aset untuk penunjang belajar. Nah, ini masuk ke dalam modal fisik yang kita punya, seperti bahwa ada halaman, ada perpustakaan, ada laboratorium, ada musola, ada taman, ada tempat parkir, dan ada RCD. Ini bukan dulunya ya yang dilihat ya, tapi ada LCD-nya, ada proyektor. Ini aset-aset yang perlu kita ketahui sebagai pemanfaatan kita, sehingga nantinya proses pembelajaran kita itu lebih maksimal. Nah, modal lingkungan alam juga aset berikutnya yang sangat penting juga. Dengan adanya taman kan sebagai bahan alternatif kita, seandainya misalnya kelas kita masih direnovasi, ya taman kita gunakan sebagai tempat pembelajaran kita. Atau misalnya ketika kita ada pelajaran ekonomi, karena di tempat sekolah itu banyak toko, yang mungkin misalnya sekali-kali itu belajar bagaimana menyusun tempat-tempat jualan yang rapi itu seperti apa, atau yang tidak sesuai dengan bahannya seperti apa, bagaimana cara pengelompokan barang-barang. Jadi pertokohan juga salah satu faktor lingkungan alam yang memang mendukung juga untuk proses pembelajaran ya. Nah, kemudian ini dekat dengan persawahan, dan kepala kita itu dekat dengan persawahan. Jadi seandainya ada observasi biologi misalnya, maka misalnya lihat persawahan itu dijadikan alternatif untuk tempat pembelajaran. Nah, kemudian dekat dengan industri, sekolah kita dekat dengan industri. Ketika ada observasi masalah limbah, misalnya Bapak menugaskan untuk membuat teks observasi ke perusahaan, observasi bagaimana penanganan limbah yang ada di perusahaan.
Nah, kemudian modal politik. Kemudian ini yang terakhir adalah modal beragama atau budaya. Ini semua budaya kita kan setiap tahunnya memperingati itu Pak, ulang tahun kemerdekaan kita. Kemudian setiap tahun kita mengadakan ketamatan. Inilah modal agama juga ya, ketamatan Al-Quran. Kemudian setiap hari Jumat melaksanakan Jumat Taqwa biasanya dia. Setiap harinya secara bergiliran melaksanakan ini modal agama yang terjadi. Yang terakhir kemarin kegiatan maulid juga kita laksanakan sebagai modal agama yang kita laksanakan di sekolah. Yang ini sosialisasi ya, yang terkait dengan aset yang Bapak persembahkan, yang mudah-mudahan dengan adanya aset ini kita, Bapak, kalian dan kepala sekolah ya bisa menggunakan semaksimal mungkin ya. Ya, sekian saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMA Negeri 1 Bati-Bati berkarakter unggul dan asli, bertakwa dan beriman, siapkan cerahnya masa depan. Jadilah kita generasi bangsa berpotensi unggul merata di era globalisasi, dalam lingkungan belajar yang asli. Tegakkanlah takwa untuk akhlak mulia, raih prestasi demi masa depanmu. Sahabat jaya, sahabat bisa, jayalah Indonesiaku.